dokter. Harus dicek, kalau ada yang flu, ada yang demam dan sebagainya, langsung dipulangkan saja. Kita dokter. Harus dicek, kalau ada yang flu, ada yang demam dan sebagainya, langsung dipulangkan saja. Kita akan mengurangi. Ya. Ya. Sampai ini belum, bukan relawan. Saya kira tupoksinya Kementerian Kesehatan sudah jelas, dinasnya sudah jelas. Jadi tim ini langsung bergerak dengan protokol kesehatan yang ada. Maka ada dinas kesehatannya, ada rumah sakitnya. Nah sekarang saya minta bantuan dari masyarakat saja untuk membantu kita mengurangi kontak. Enaknya salamannya gimana ya? Mau begini, mau begini, itu ada baiknya kita mencegah begitu ya. Ya, PHBS, cuci tangan dengan baik. Sampai hari ini protokol kesehatannya masih kita lakukan. Tapi rata-rata yang mau masuk itu kita cek. Umpama ada dari Singapura datang masuk ke kita. Apakah waktu itu dia membawa gejala-gejala seperti ini, kita periksa. Umpama pariwisata masuk dicek satu persatu. Contoh kemarin kapal ya, ada 2 contoh yang bisa kita pelajari lah bareng-bareng. Yang satu dicek semuanya baik, sehat, kemudian tidak bisa labuh. Terus yang satu lagi kemudian kita cek ulang dan hari ini bisa berlabuh begitu ya. Tapi sampai di situ saja. Terus kedua, coba sekarang kita tawarkan kepada tempat-tempat yang memang tidak crowd gitu ya. Umpama ya nggak usah ke mall gitu ya. Pikniknya diajak ke tempat-tempat yang tertentu. Kita proteksi mereka para wisatawannya, tapi kita juga memproteksi. Tapi dari tim kita yang ada di pelabuhan, di bandara semuanya siap kok. Semuanya siap kita cek satu persatu. Nanti kalau ada gejala-gejala seperti itu kita tidak boleh dia turun. Jadi ada keputusan dari pemegang otoritas kesehatan. Oh ada, selalu semua dicatat. Jadi sebelum kejadian ini sampai hari ini, saya itu sebagai gubernur tiap hari Pak Kadinkes saya itu ngelaporin. Saya sudah perintahkan begitu dulu di mana Wuhan itu kejadian, terus kemudian bergerak. Ini pasti ada teorinya. Saya sudah ngaji, saya belajar sama para ilmuwan ini. Setidaknya ada 3 gelombang. Gelombang pertama di sana, gelombang kedua penyebaran. Nah, yang ketiga itu apa istilahnya itu? Ada third wave-nya itu adalah apakah kemudian apakah mutasi, apakah kemudian ada cara yang lain gitu. Kan ada indikasi, ada kok Pak yang nggak demam-demam begitu. Nah yang seperti ini mesti kita pantau. Nah itu seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Tengah kita minta melapor ke Dinkes tiap hari. Jadi saya itu dilapori tiap hari. Sampai dulu tiap hari laporannya ajak terus gitu. Maka saya bilang nggak usah, dibalik sekarang. Semua udah standby kan, terbiasa ngecek kan. Nah sekarang begitu ada punya gejala itu, tolong langsung dilaporkan secara khusus. Nah itu hari ini kita mencoba merespon ini. Dan tentu tidak hanya yang pertanyaan tadi Jawa Tengah saja, ini kan berhubungan dari Bogor dia bergerak ke sini, ini keluarganya mengantarkan jenazah di Magetan, maka kita komunikasi. Jadi ini bukan teritori pemerintahan dan sudah dinyatakan oleh WHO ini pandemi, artinya apa? Kita butuh gotong royong, kita butuh bekerja sama, dan kita butuh mengamankan diri kita bersama-sama, tidak harus panik. Maka nanti kita siapkan dan sudah disiapkan semacam call center untuk konsultansi, untuk menyampaikan, untuk menginformasikan sehingga kita lebih responsif dan antisipatif. Gitu ya? Ya. 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 Ya, ini butuh keputusan nasional karena tesnya itu kan ternyata ditentukan ada 3 tempat kalau tidak salah, ada di Jakarta, ada di Eijkman, ada di UNER ya. Saya setelah melihat situasi ini, kita sudah komunikasikan apakah bisa atau tidak. Kami sudah menyiapkan
Alatnya nggak mahal kok ya untuk tes itu, makanya mau beli, tinggal regulasinya. Maka saya lagi usul untuk mempropos, mudah-mudahan akan keluar peraturan baru dari pusat. Rasa-rasanya Pak Presiden akan mengeluarkan peraturan nanti untuk mensikapi ini, dan kalau itu bisa, maka setiap daerah bisa dilakukan pengetesan dengan lebih pendek jaraknya dan lebih cepat waktunya, sehingga kita lebih cepat untuk merespon persoalan ini. Ya tentu saja sampai hari ini kewaspadaannya seperti yang saya sampaikan tadi. Orang-orang, kawan-kawan, warga seluruhnya menjaga diri, kurangi keramaian, terus kemudian pola hidup sehat. Tapi kita proaktif sekarang, minimal dari kejadian ini kita melakukan tracking terus saja, dan mohon masyarakat kalau nanti kita membuat sebuah keputusan bisa up and down ya, kita melihat situasinya, mohon didukung. Mohon didukung, umpama besok nggak usah ketemu dulu ya, mohon didukung. Oke, besok boleh aman, boleh ketemu, maka panjenengan bisa menjalankan lagi. Gitu ya. Oke, terakhir ya. Insya Allah sampai hari ini enggak, kita hanya memprediksi saja Mbak, umpama alat pelindung diri gitu ya, apa namanya, APD, alat pelindung diri, itu kita hitung. Dan ini kawan-kawan dokter ini canggih-canggih, ini dia menghitung sambil ngirit. Sambil ngirit itu gini, ketika kemudian pasien dirawat, orang make, terus kemudian harus ngontrol berapa, itu bisa dalam satu gerakan gitu, sehingga hemat betul. Terus kemudian kita sedang menyiapkan tidak hanya Dinas Kesehatan, tapi Perindustrian Perdagangan. Mudah-mudahan melalui respon hari ini, pusat juga bisa melihat kita harus melakukan tindakan luar biasa. Umpama, alat pelindung dirinya kurang, kemana kita mencari, bagaimana kita memproduksi dengan cepat, apa substitusi produknya. Kalau kemudian itu harus menggunakan cadangan, bukan cadangan, apa bahan baku impor, maka segera cari substitusinya, agar kita bisa meminta beberapa perusahaan untuk membuat jauh lebih cepat. Ini justru momentum buat kita untuk memproduksi sendiri. Itu sekarang yang kita buat prediksi-prediksi, seandainya kemudian terjadi situasi apa namanya breakout, ya itu ya kita akan membuat satu skenario agar kita bisa mengcover semuanya itu. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Sampai hari ini masih cukup. Kenapa? Iya kenapa? Oh, enggak, itu urut-urutannya yang saya ceritakan tadi, urut-urutannya itu ada KKP-nya, dia ngecek satu-satu itu, termasuk ABK-nya satu-satu. Maka kalau dia semuanya sehat, clear, dia boleh turun, kalau enggak boleh. Gitu ya. Enggak, kan dia jalannya udah lama Mas. Jalannya udah lama. Jadi kita itu komunikasi sama kalau yang pariwisata ya, dengan mereka penyelenggaranya, tour guide-nya, apakah selama perjalanan dari titik ini ada masalah enggak. Di kapalnya ada dokternya. Bahkan waktu Viking Sun itu dokternya aja profesor gitu. Jadi sebenarnya mereka hati-hati. Kan mahal itu ya. Pasti fasilitasnya juga lebih baik. Baik ya teman-teman, saya kira itu sementara cukup. Sementara cukup. Kita punya 13 kok rujukannya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Makasih, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.